Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Zikri Mulyawan dari mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4A. Nah, di sini untuk pertemuan pertama itu adalah tentang kontrak belajar sekaligus perkenalan dari dosen mata kuliah Hukum Tata Negara dan juga perkenalan dari para mahasiswa serta penyampaian ekspektasi perkuliahan untuk semester 4 yang diadakan secara daring dikarenakan dengan adanya COVID-19. Nah, untuk dosennya itu sendiri adalah dosen dari Bapak Lutfi Fahrurija SSCMH sebagai dosen dari Hukum Tata Negara. Nah, untuk pertemuan kedua yaitu adalah membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Nah, untuk konsep sendiri itu adalah dulu pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi itu sangat kental di Yunani itu dengan adanya mitos-mitos. Nah, dengan adanya mitos-mitos tersebut muncullah para filsuf yang memiliki pikiran yang kritis gitu untuk mengetahui apa kebenaran dari mitos-mitos tersebut. Mereka terus melakukan pencarian terhadap kebenaran tersebut seperti yang kita ketahui, banyak yang kita ketahui seperti contohnya Socrates, Plato gitu, Aristoteles. Nah, itu sebagian para filsuf yang benar-benar gitu benar-benar mencari sebuah kebenaran dari sebuah mitos tersebut gitu. Kemudian dari hasil mitos-mitos tersebut, ketika ada mitos yang tidak terjawab, maka itu akan disebut sebagai ilmu. Nah, ilmu itu sendiri bisa dikatakan sebagai ilmu ketika dia bersifat sistematis dan bersifat objektif. Nah, pengetahuan itu apa yang diketahui oleh panca indera kita, sedangkan untuk ilmu sendiri itu tingkatannya lebih tinggi dikarenakan ilmu itu harus sifatnya sistematis dan pengetahuannya itu bisa menjadi ilmu, bisa dikatakan menjadi ilmu tingkatannya jika memenuhi beberapa indikator, yaitu satu adalah faktor ontologis dan faktor kedua adalah epistemologis dan faktor ketiga adalah aksiologis. Untuk pengertian dari hukum tata negara itu sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari sebuah negara, hubungan antar adat, kelengkapan negara, dan garis horizontal dan vertikal serta kedudukan warga negara dan hak-haknya. Kemudian dalam ruang lingkupnya terjadi pembagian kekuasaan dan hubungannya. Jadi tidak hanya satu organisasi melainkan banyak organisasi yang untuk mengurus dari sebuah negara tersebut. Kita lanjut yaitu pada pertemuan ketiga yang membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara itu terbagi menjadi tiga, yaitu karakter, prinsip, dan ciri khas. Nah, kemudian membahas tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu ada dua. Yang pertama adalah negara kesatuan. Nah, berbentuk sentralik, dalam pemerintahannya itu kewenangan didominasi oleh otoritas, namun ada pembagian kekuasaan wilayah. Seperti kita ya, negara kita itu menganutnya adalah bentuk dan negara kesatuan. Dan yang kedua adalah negara serikat atau federal, bersifat kolektif, kolegial. Nah, untuk pertemuan keempat itu sendiri membahas tentang bentuk-bentuk negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nah di sini disebutkan juga karakteristik dari bentuk-bentuk negara tersebut. Dari bentuk negara kesatuan. Nah, karakter negara kesatuan itu sendiri sifatnya adalah satu konstitusi yang berlaku, jadi tidak ada konstitusi dalam konstitusi. Dan yang kedua adalah satu pemerintahan di tingkat pusat, sentralik atau pemerintah pusat mengendalikan kendali lebih dominan daripada pemerintah daerah gitu. Dan yang ketiga adalah satu kewarganegaraan. Jadi sepertinya halnya Indonesia, misalkan kita tinggal di Indonesia, maka kewarganegaraan kita hanya boleh satu, yaitu Indonesia. Dan kalau yang keempat adalah satuan pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintahan pusat. Dan yang kelima adalah dominasi pusat. Kemudian untuk karakter dari negara bagian federal gitu, negara federal, karakter negara bagian ini sendiri adalah satu, wilayah
negara terbagi atas negara-negara bagian, contohnya seperti Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri itu banyak negara-negara bagiannya gitu, karena mereka menganut paham federal gitu, bentuk negara federal. Dan yang kedua, kedaulatan ganda. Yang ketiga adalah hubungan antar pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk perpajakan, kebutuhan, kerjasama, atau minimal. Nah, kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu membahas tentang teori bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah monarki. Monarki itu sifatnya adalah kekuasaan dipegang hanya oleh satu orang dan berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Dan yang kedua adalah tirani, sifatnya itu diperintah oleh satu orang, kemudian sewenang-wenang. Menurut saya itu sangat-sangatlah buruk gitu ya untuk dijadikan sebagai bentuk pemerintahan. Yang ketiga adalah aristokrasi. Kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, kemudian memiliki kepentingan. Dan yang keempat adalah oligarki. Oligarki tersebut kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, memiliki kepentingan, sama ya kayak aristokrasi. Yang kelima adalah demokrasi. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat. Nah, demokrasi ini yang dipegang oleh Indonesia sekarang gitu. Rakyat memiliki andil dalam membangun negara tersebut. Kemudian secara umum sistem pemerintahan di Indonesia itu ada dua, yaitu presidensial dan parlementer. Nah, untuk presidensial sendiri, salah satu contohnya adalah kepala negara menjadi kepala pemerintahan, sedangkan parlementer sendiri, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional atau sebagai pemersatu bangsa saja gitu. Dan yang kedua adalah perbedaannya adalah menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan ini parlementer tidak gitu. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen lain gitu melalui mosi. Temuan keenam yaitu membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal. Contohnya seperti sistem satu partai, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada negara, terus organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan, penentuan wakil rakyat masih dominan oleh para pengusaha, dan kemudian eksekutifnya itu bersifatnya dominan sekali. Dan contohnya yang dianut ini adalah Italia, Nazisme Jerman, komunisme di Uni Soviet. Nah, itu contoh dari autokratisme modern tersebut. Sedangkan demokrasi modern sifatnya itu sistemnya multipartai gitu, banyak partai gitu. Dan yang kedua adalah penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kesatuan individu. Rakyat memiliki kedaulatan yang utuh gitu dan penuh. Undang-undang sangat dominan. Nah, dan untuk yang pertemuan terakhir yaitu adalah pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini membahas tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Yang di Indonesia anut sendiri adalah sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu sendiri kekuasaan membuat undang-undang, presiden, satuan kerja pemerintah, nah itu termasuk sebagai lembaga eksekutif. Dan untuk lembaga legislatifnya itu sendiri kekuasaan melaksanakan undang-undang, DPR. Nah, seperti demikian itu termasuk ke dalam negara lembaga legislatif gitu. Dan sedangkan untuk yudikatifnya sendiri kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, mungkin demikian yang saya dapat sampaikan untuk resume dari 1 sampai 7 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.